Sin? Lu berasa gak sih hari ini panas banget, Po? Kagak, orang seger-seger aja. Lu kenapa sih? Aneh-aneh aja. Lu yang aneh. Orang seger. Bentar, Po. Itu lu minum apaan? Ini, brown sugar latte. Nih. Cindy gak suka kopi, Po. Ya udah, kalau lu nggak suka kopi nih, cobain dah. Pasti seger banget. Cindy coba ya. Seger banget, Po. Ini beli di mana lu, Po? Itu di kedai dua arah, di deket stasiun Nambo. Nambo Bogor. Iyalah, emang gimana lagi? Ini bisa beli online nggak, Po? Bisa, udah ada di GoFood. Terus kalau lu mau lihat IG-nya nih ada nih, ntar ya. Nih, kedai dua arah. Di sini ada kopi. Terus lu tadi bilang nggak suka kopi kan? Nah, Bener, ini juga banyak tuh non kopinya. Terus ada snack. Bisa tuh buat lu kalau misalnya lu bosen nongki-nongki di sini bisa banget. Wah, bener banget tuh, Po. Ya udah, kalau kayak gitu, Cindy mau pulang, mau langsung pesan online. Ngapain tuh di warung gua ada? Ambil aja dulu. Emang lu ada, Po? Tenang, gua nyetok mah banyak. Ya udah, kalau kayak gitu, Cindy pesan di Empo aja ya. Ya udah, sekalian deh gua mau buka warung. Yuk, yuk. Punya bini bawel banget. Untung cakep ini gue. Kalau jelek, gue poligami loh. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong gitu. Nah, kayaknya tempatnya enak nih buat gue tidur. Kali aja, kalau tidur sini, mimpinya jadi enak lagi. Hai, mumpung ketua RT, mau tidur di mana aja mah sah. Awas kalau dia ganggu lagi. Gua Sri Kaya dimakan Bapak Heru. Kenal ini orang kaya baru. Gua bertahun-tahun kerja di rumah orang kaya, jadi super driver. Akhirnya kesampean juga gua pakai jas mewah, sepatu mahal. Emak gua pasti senang banget nih lihat gua begini. Apalagi bapak gua tuh sumringah banget. Aduh. Dol, Pak Bos. Gimana Pak Bos? anterin gue. Siapa Bos? Ayo. Siapa yang suruh pakai mobil? Emang naik kapan? Kita jalan kaki biar sehat. Dan kaki pakai sehat. Oh ya, Dol, gue juga minta maaf. Gara-gara gue, pala lu jadi rengat. Tahu lagian kemarin main tomprok-tomprok aja kayak M Jago. Sepatu nggak salah tuh. Kayaknya gedean. Maklum, biar awet sampai 36 tahun ke depan. Maksud lo? Ya iya, pemikiran kita tuh harus ke depan, maju. Tuh, seperti sepatunya maju ke depan. Ya, betul juga ya. Biar irit. Nah, itu. Ya udah, ayo. Nah dulu Pak Bos, Hah? katanya orang paling kaya. Tapi kok jangan pakai sendal. Namanya orang kaya, mau pakai sendal, pakai bakiak, nyeker kayak, terserah gue dong. Nggak ada yang bisa ngelarang gue. Orang kaya. Orang kaya, apa orang kaya? Mohon maaf nih Bos ya, mohon maaf banget. Bos emang orang kaya, tapi saya nggak pernah ngeliat Pak Bos bagi-bagi duit maupun sedekah ke orang sini. Doli, ngomong sembarangan. Kayak orang nggak pernah wudhu aja. Gue di sini terkenal, orang paling kaya dan dermawan. Iya sih Pak Bos, cuma kan di sini doang, di sono kagak. Emangnya Pak Bos nggak mau terkenal di mana-mana? Dengan julukan lelaki kurang tampan, tetapi telanjur kaya dan juga dermawan. Gimana? Mau nggak? Ya mau lah. Tapi gimana caranya? Tenang, itu mah urusan saya Pak Bos. Pokoknya nih, kalau ada orang minta-minta, nah Pak Bos siap-siap tuh sedekah bagi dia. Tapi diem-diem, saya videoin tuh kegiatan Pak Bos pas ngasih duit ke minta-minta, ya kan? Nanti videonya saya masukin sosmed, kan viral tuh. Nah Pak Bos terkenal tuh, bahkan bukan Indonesia doang, seluruh dunia. Aduh, gimana? Boleh juga ide lu, Dol. Siapa dulu? Doli, anak buahnya Bos Temon, lelaki yang kurang tampan. Tetapi terlanjur kaya dan juga dermawan. Ya udah, kita jalan
cari pengemis. Berangkat. Oke. Bentar loh. Di sana ada anak kecil. Kayaknya lagi minta-minta tuh. Iya bener. Keluarin HP lu. Lu rekam semua kegiatan gue. Beres. Oke? Siap. Siap, yuk. Maaf, Dek. Kebetulan Om lagi dapat rezeki. Jadi ada baiknya kita berbagi rezeki sama orang-orang yang kurang mampu. Tolong doain biar dapat rezeki lebih banyak lagi. Maksud ini Pak? Mungkin kurang kali Pak. Pak Bos tambahin. Oh, kurang. Ya udah, kita kalau membantu itu jangan setengah-setengah. Nih, buat adik semua. Makanya Pak. Kayaknya kita kalau bantu orang jangan setengah-setengah. Bener. Kita kasih semua yang ada di kita. Bener. Ini ada jam tangan bagus baru saya beli kemarin di Swiss. Harganya nggak ternilai. Ini buat adik, ya. Terus juga saya handphone ada 2. Kan nggak mungkin dua-duanya saya pakai, cuma 1 doang. Nah, Hargain. 1 ini betul untuk rezeki adik, ya. Tapi tolong adik gunakan yang baik. Jangan buat main slot, nonton yang nggak bener. Ini buat belajar supaya adik jadi orang pinter dan hidupnya jadi kaya. Nggak jadi minta-minta lagi, oke? Makasih Om. Nah, udah masukin. Beres. Nah, itu dia Kang Baco langganan saya. Udah lewat. Maaf, adek dari tadi nungguin tukang bakso. Iya, Bukan lagi minta-minta. Bapak motong-motong omongan saya terus. Terima kasih ya Pak. Iya. Terus gimana nih? Tahu. Aduh, hancur dong. Ya elah tete. Di sono tongkrongan rame. Di sini ada RT lagi tidur. Beda dah yang punya wilayah mah. Mana tidurnya ngosek lagi. Iya. Gua ada ide nih. Biasanya kalau tidur begini nih, tidurnya ngosek. Biasanya mimpi buruk nih. Pak RT. Oke. Gue mau ini marah nggak nih ya? Aduh. Teh, bangun teh. Teh. Bangun. Tidur di sini, teh. Ada apaan sih, Min? Ganggu orang tidur aja. Tidur di sini, di rumah sono adem. Emang kenapa gue tidur sini? Gue kan RT. Iya, paham dah. Min, gue kasih tau sama lo ya. Kalau mau bangunin orang, tanya-tanya dulu. Lagi mimpi enak, apalagi mimpi buruk. Main bangunin aja lo. Mana saya tahu Pak RT mimpi buruk apa mimpi enak. Makanya kalau mimpi enak ajak-ajak Pak RT. Kan di sini tempat tongkrongan saya buat cari inspirasi Pak RT. Cari inspirasi apaan? Pak RT nggak tahu, saya punya cita-cita yang pengen jadi penulis. Makanya doain saya dong Pak RT. Mau jadi penulis. Tadi lu bilang, emang nggak tahu. Nah lu sendiri nggak tahu. Gue tadi lagi mimpi enak. Mana saya tahu Pak RT mimpi buruk apa mimpi enak. Makanya kalau mimpi enak ajak-ajak Pak RT. Iya, nanti kalau gue mimpi enak lagi, gue ajak lo. Bener nih Pak RT. Bener. Jangan bohong. Iya. Ya udah. Udah. Jangan ganggu lagi lo. Mana tempat yang aman ya? Pak RT.